Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini gue membahas detail cara Hinata Hyuga dari anime Naruto. Alasan gue buat video ini, ya karena mungkin dari kalian banyak yang nggak tahu atau lupa gimana kisah kehidupan atau alur cerita hidup Hinata pada saat masih kecil. Jadi nggak usah pakai lama lagi, yuk langsung kita gasin detail cara Hinata dari anime Naruto. Hinata lahir dari klan Hyuga, yang dimana klan tersebut telah terkenal akan kekuatannya di Konoha setelah klan Senju dan klan Uchiha. Dia lahir sebagai putri tertua dari Hiashi Hyuga. Ketika dia masih kanak-kanak, Hinata hampir diculik oleh kepala ninja dari Kumogakure yang sedang mengunjungi Konoha dengan kedoknya untuk mendatangani perjanjian damai antar dua desa. Kepala ninja itu adalah sebuah sistem shinobi di Kumogakure yang diisi oleh ninja berperingkat antara Jonin dan Kage, mirip-mirip komandan Jonin atau Joninancho kalau di Konoha. Hiashi ayah Hinata lalu membunuh ninja tersebut dan menyelamatkan Hinata. Alhasil, akibat Hiashi membunuh ninja dari Kumogakure tersebut memicu sebuah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Hyuga no Ken. Hyuga no Ken itu mungkin dari kalian sudah tahu. Itu kejadian di mana ayahnya Neji dibunuh untuk menggantikan eksekusi Hiashi ayahnya Hinata. Ayah Neji menggantikannya karena alasan kasta, di mana keluarga utama lebih didulukan di klan Hyuga. Dan karena ayah Neji berasal dari keluarga cabang yang memiliki segel terkutuk yang otomatis aktif ketika penggunanya mati. Ini akan menyegel Byakugannya setelah kematiannya. Karena Hiashi adalah kepala klan Hyuga, Hinata dibesarkan untuk menjadi pewaris klannya, dan keluarganya sangat berharap dari dirinya. Tetapi pada saat beranjak besar, ayah Hinata mulai percaya bahwa Hinata tidak cocok untuk perannya sebagai pewaris. Alasan Hinata tidak berkembang karena dia berjuang di bawah pelatihan yang sangat mengerikan, dan juga karena kepribadiannya yang pemalu menyebabkan dia tidak bisa berkembang lebih jauh. Ketika adik perempuan Hinata, Hanabi, mulai menunjukkan bakatnya yang unggul, Hiashi mulai mempertimbangkan kembali pemilihan Hinata sebagai ahli waris. Di dalam anime, Hinata dan Hanabi bertanding satu sama lain untuk menentukan siapa yang suatu hari akan memimpin klan Hyuga. Karena Hinata tidak mau menyakiti Hanabi, adiknya sendiri, dia ragu-ragu untuk menyerang Hanabi. Dan dia pun langsung dikalahkan. Kekalahan Hinata tersebut sangat mengecewakan ayahnya. Hinata kemudian dicabut hak warisnya dan diserahkan ke Kurenai untuk melatihnya. Pada hari pendaftaran di Akademi Konoha, Hinata dibully oleh 3 orang pengganggu karena alasan mata Hinata yang aneh. Naruto pun langsung datang walau tidak mengenalnya dan segera membela Hinata dari bully tersebut. Karena cuma Naruto sendiri yang menolong, dia kalah jumlah dan langsung pingsan. Dan para pengganggu tersebut merusak sal merah yang Naruto kenakan. Ketika Naruto sadar kembali, Hinata berterima kasih kepadanya karena telah membantu dan mengembalikan salnya yang rusak kepada Naruto. Tetapi Naruto membiarkan Hinata untuk menyimpannya. Pada saat itu Hinata mulai memperhatikan Naruto. Hinata terus memperhatikan Naruto dan melihat perjuangan Naruto untuk mendapatkan perhatian para warga Konoha, dan perjuangan Naruto untuk membuktikan tuduhan para warga yang memandangnya rendah. Meskipun selalu diremehkan, Naruto tidak pernah kehilangan kepercayaannya kepada dirinya sendiri atau mimpinya untuk menjadi Hokage. Akibat Naruto, Hinata terinspirasi dan mulai tidak pernah menyerah untuk mendapatkan persetujuan ayahnya. Di dalam animenya, Hinata yang jatuh cinta ke Naruto diketahui oleh para tetua Hyuga, dan mereka memperingati Hinata untuk menjauh dari Naruto. Awalnya kepribadian yang lembut Hinata menghambat penampilannya, yang dianggap terlalu lemah dan tidak layak untuk peran pewaris. Setelah membuktikan dirinya semakin kuat dalam pelatihannya untuk Naruto, dia menerima masukan yang terus-menerus dari tim dan klan untuk meningkatkan keterampilannya. 2 tahun setelah perang, Hinata telah diakui oleh Omura Otsuki sebagai putri Byakugan. Itu terbukti Hinata sangat penting dalam penghancuran Tensegan, meskipun dia sendiri tidak dapat menghancurkannya. Walau menghabiskan setidaknya 1 dekade atau 10 tahun sebagai ibu rumah tangga, Hinata bisa selamat dari serangan Momoshiki Otsuki di arena.
dan mengalahkan Hanabi yang merupakan Jonin aktif dan melanjutkan pelatihan untuk menjadi pemimpin klan berikutnya dalam pertandingan sparring. Hinata saat itu enggan melawan dan tidak siap saat Hanabi menyerang dengan serius. Meski sudah beranjak tua, Hinata mampu mengimbangi dan memenangkan pertarungan dengan baik, membuat Hanabi menerima kekalahannya. 1. Cakra Prowess and Control. Dalam pelatihan khusus klan, Hinata memiliki kontrol cakra yang cepat. Di anime, Hinata melakukan pelatihan tambahan untuk mengembangkannya. Salah satu hasil dari pelatihan ini adalah Hinata bisa membuat jarum air atau Mizuari dengan membentuk cakranya di sekitar sumber air terdekat dan digunakan sebagai proyektil. Pada bagian 2 anime, kontrol Hinata telah cukup berkembang, hampir sama dengan ninja medis. Untuk alasan itu, dia ditugaskan untuk membantu melakukan Kekai Shiho Fujin. 2. Byakugan. Sebagai Hyuga, Hinata memiliki Byakugan, sebuah dojutsu yang memberikan penglihatan tembus pandang hampir 360 derajat di sekitar dirinya, dengan satu titik buta di belakang leher. Dengan itu, Hinata sering membantu orang lain dalam melacak dan mengintai area untuk target mereka. Dengan memfokuskan penglihatannya ke satu arah, Hinata dapat melihat jarak yang sangat jauh, mencapai sejauh 20 km pada saat pertempuran melawan Toneri. Byakugan Hinata memberikan akurasi serangan yang tepat, yang dapat dia bagikan dengan orang lain untuk meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Dia juga dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi genjutsu dan mencari musuh di daerah terdekat. Di anime, Hinata dapat menggunakan penglihatan inframerah dan memperbesar untuk melihat target yang kecil. Pada usia dewasa, sensitivitas cakra yang diberikan oleh Byakugan memungkinkan dia untuk menangkap keberadaan cakra sekecil apapun. 3. Physical Prowess. Seperti tradisi di klannya, Hinata telah dilatih secara intensif dalam gaya pertarung Jugen. Bersamaan dengan Byakugannya, Hinata dapat menyerang secara akurat, menargetkan sistem cakra dan tanketsu seseorang, membatasi atau memotong aliran cakra mereka hanya dari kontak fisik yang minimal. Meskipun hal ini memungkinkan Hinata untuk menyerang organ internal lawan, dia juga dapat menggunakannya dalam fungsi tambahan, seperti dengan mengembalikan bahu yang terkilir ke tempatnya. Pada saat Hinata belum menguasai teknik klannya yang paling kuat, Hinata menciptakan Sogake Rokuyo So sebagai alternatif, yang secara efektif melindunginya dan menyerang apapun dalam jangkauan dengan aliran cakra tajam yang dipancarkan darinya yang keluar dari telapak tangan. Pada bagian 2 animenya, dia telah terbiasa dengan teknik klannya. Selama serangan Pain, Hinata bisa menggunakan Juho Soshiken, sebuah teknik yang menguras cakra target mereka pada saat dipukul. Selama perang dunia shinobi keempat, Hinata bisa menggunakan Hakekuso untuk menyerang target di luar jangkauan fisiknya atau menangkis serangan yang masuk, yang meningkatkan kekuatan jika digunakan dalam sambungan dengan orang lain. Hinata juga menguasai Hake Rokujoso pada saat dalam perang. Pada saat Hinata beranjak dewasa, dia menjadi terkenal karena penguasaannya dalam teknik Juken. Sebagai orang dewasa, dia bahkan bisa melumpuhkan target dalam satu serangan ke aliran tanketsu mereka. 4. Ninjutsu. Hinata biasanya tidak pernah ditampilkan menggunakan ninjutsu. Dalam Perang Dunia Shinobi keempat, unsur transformasi alamnya adalah elemen api dan petir. Dalam animenya, Hinata juga menunjukkan kemahiran dalam ninjutsu medis. Dia mampu menggunakan Shosen Jutsu untuk menyembuhkan orang yang terluka. Equipment. 1. Ointment Nuri Gusuri. Ini adalah krim penyembuhan yang digunakan untuk menyembuhkan luka seseorang. Hinata memberikan beberapa salep ini untuk Naruto dan Kiba. Kiba menyimpan beberapa salep untuk menyembuhkan luka setelah pertempuran mereka di Ujian Chunin. Dalam telas Naruto The Movie, Hinata sekali lagi menawarkan salep ini untuk digunakan Naruto untuk menyembuhkan luka di punggung dan mengoleskan salep ke punggungnya, karena Hinata tidak dapat menyembuhkan luka Naruto. Di Naruto Path of the Ninja dan sequelnya, ini adalah item yang dapat menyembuhkan semua orang dalam tim hingga kesehatan penuh. Dan dalam seri Naruto Ultimate Ninja dan Naruto The Path of Ninja 2,
Hinata dapat menggunakannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri atau orang lain. Satu, dalam live spectacular Naruto yaitu drama panggung, peran Hinata dimainkan oleh Saki Takahashi. 2. Menurut Databok, Hinata memiliki hobi Oshibana, yaitu teknik seni bunga yang dipres dengan cara mengeringkannya. 3. Di dalam Databok dituliskan Hinata sangat berharap untuk pertandingan ulang dengan sepupunya, yaitu Neji, dan juga sangat ingin bertanding melawan ayahnya sendiri, yaitu Hiashi. 4. Menurut Databok, nama Hinata disebut sebagai bunga Purwit Lily, bunga yang sama yang diletakkan di kuburan Neji. 5. Selama wawancara 2010, Kishimoto menyatakan bahwa banyak orang yang bekerja dengannya mengatakan bahwa Hinata lebih cocok sebagai heroin daripada Sakura. 6. Dalam Omake, yaitu cuplikan pendek yang muncul saat ending untuk Naruto Shippuden episode 165, Sakura menuduh Hinata mencoba menjadi heroin utama di series karena popularitasnya. Hal ini membuat Hinata kebingungan. 7. Dalam serangkaian wawancara di tahun 2015, Kishimoto mengungkapkan bahwa dia telah merencanakan pertemuan Naruto dan Hinata sejak pertengahan manga. Kishimoto bahkan berkomentar bahwa karena Hinata selalu mendukung dan mengakui Naruto, bahkan sebelum Hiruka. Tidak hanya itu, Kishimoto menegaskan bahwa Hinata adalah karakter wanita favoritnya selama wawancara dengan Peace pada Oktober 2015 karena sifat baik Hinata. 8. Menurut Hyonoso, saat berada di akademi, Hinata memiliki nilai A dalam taijutsu, kerjasama, dan sikap kelas, nilai B dalam ninjutsu dan genjutsu, dan nilai F dalam hal positivity. 9. Dalam anime, Hinata memegang gelar ratu legendaris Kirakusan atau Densetsu no Guijo di Ichiraku Ramen setelah memecahkan rekor 46 mangkuk ramen dalam sekali duduk. 10. Masashi Kishimoto awalnya merancang sketsa yang ditunjukkan kepada salah satu asistennya. Dalam sketsa ini, Hinata bukanlah seorang ninja, melainkan mengenakan pakaian dress. Kishimoto mengatakan dia telah membuat desain ini hanya untuk bersenang-senang. Kishimoto menekankan bahwa dia ingin Hinata memiliki kepribadian yang berbeda. Meskipun demikian, desain akhirnya berubah drastis, dengan Hinata menjadi seorang ninja dan seorang gadis modern pada saat yang sama. 11. Menurut Databok, makanan favorit Hinata adalah zenzai dan cinnamon roll. Sedangkan makanan yang paling tidak disukainya adalah hidangan seperti kepiting dan udang. Mungkin itu aja untuk detail karakter Hinata dari anime Naruto. Jika kalian suka video kayak ini, jangan lupa klik subscribe di bawah. Jika kalian ingin request mengenai karakter lainnya, bisa komen aja. Kalau gue nonton animenya, pasti gue bikin kok. Terima kasih untuk yang udah nonton, dan sayonara semuanya.